Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana mengikhlaskan kepergian sang buah hati. Tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Yeni, ini satu pengalaman yang luar biasa yang bisa dibagi bersama kita ya Anti ya, bahwa dia justru bisa melewati semuanya saat dia berbagi pada orang lain yang notabene sebenarnya menghadapi masalah yang sama. Sebenarnya ini hal yang luar biasa atau mungkin saja dirasakan juga oleh orang lain? Iya. Pada dasarnya biasa setiap orang yang ada di tahap tadi, entah itu mulai dari yang pengujian atau acceptance, itu akan punya suatu hal untuk dilakukan, gitu ya. Contohnya pada saat dulu ibu saya meninggal, saya merasa bahwa saya harus nulis nih autobiografinya dia, dan saya harus kunjungi nih semua tempat-tempat mulai dari kelahiran beliau sampai kemudian beliau sekolah, meninggal dan sebagainya, dan kemudian saya akan misalnya saya waktu itu merasa bahwa ada sesuatu yang perlu saya berikan lebih nih tentang pengalaman hidup beliau kepada orang-orang terdekatnya. Itu yang ingin saya lakukan. Dan ternyata memang setiap orang yang kemudian ditinggal oleh orang terdekat itu punya perasaan ingin memberikan lebih berkaitan dengan sosok yang sudah ditinggalkan, supaya sosok yang ditinggalkan ini akan terus terkenang. Tapi biasa sejauh apa melakukannya, nah ini tergantung pada individu setiap orang gitu. Misalnya apakah tadi melakukan sebatas orang-orang yang kenal terdekat gitu, atau kemudian bahkan sampai skala besar misalnya seperti dengan Ibu Yeni tadi yang melakukan untuk bahkan seluruh masyarakat di Indonesia. Nanti ini peran mungkin saat orang tua kehilangan anak gitu ya, mungkin ibu bisa dibilang yang paling terpukul, tapi ayah juga tidak kalah terpukulnya. Bagaimana ini kedua orang ini, pasangan ini bisa saling bersinergi untuk saling menguatkan, padahal mereka juga mungkin sama-sama rapuh. Iya, betul. Iya. Nah, kata-kata rapuh ini bagus sekali, karena memang setiap orang yang ditinggal oleh orang terdekat itu akan berada pada kondisi yang jauh di bawah, bahkan minus gitu, rapuh gitu ya. Karena yang dihadapi adalah dia harus bahkan untuk bisa memulai kehidupan dia yang semestinya atau sewajarnya seperti biasa, dia perlu menyusun lagi kepingan-kepingan retak jati-jati diri dia yang sudah terletak dan pergi bersamaan dengan orang yang dia tinggalkan itu. Nah, jadi kondisi rapuh ini pertama bukannya dihindari tapi harus dirasakan justru. Jadi ambil waktu untuk merasakan kesedihan ini, kemarahan ini, atau apapun itu, kita akui bahwa kita memang merasakan itu dan kita sharingkan kepada tadi pasangan gitu, ataupun orang lain yang ada dekat dengan kita yang bisa kita percaya gitu ya secara emosional. Begitu kita bisa menceritakan hal ini, mengeluhkan hal ini, kemudian omongkan apapun yang berkaitan dengan hal ini, itu sebetulnya ada suatu perasaan yang namanya katarsis yang bisa keluar dari diri kita, dan itu sangat membantu sekali. Jadi sebetulnya untuk orang-orang yang ingin melakukan pendampingan, syaratnya cuma satu, dengerin aja, ada di sebelah dia aja. Itu udah lebih dari cukup. Nggak usah terlalu banyak kayak mengeluarkan kata-kata yang mungkin akan berdampak justru sebaliknya. Contohnya, biasa pada tahap orang masih berduka, di tahap awal kalau misalnya dia begitu meninggal, biasa kan kita kadang ingin menghibur tapi kadang kata-katanya nggak tepat. Misalnya ini jalan yang terbaik buat dia. Nah, kita kalau begitu ditinggalkan orang kesayangan, kita kan masih ada di tahap kita nggak rela, masih deny. Terus tiba-tiba ada orang bilang ini jalan yang terbaik. Terkadang orang menjadi tersinggung gitu. Jadi kalau di tahap-tahap awal cukup kita bilang turut berduka cita ya, gitu. Kita misalnya kalau misalnya sebelum pandemi kita masih bisa memeluk dan sebagainya, kita tanyakan apa yang bisa kita bantu untuk kamu gitu, seperti itu. Jadi memastikan justru kita ada untuk dia. Kita ada untuk dia gitu. Jadi tidak menyalahkan perasaannya begitu ya Anti ya? Betul sekali, benar. Jadi kita memang merasakan, berbagi, dan kemudian selanjutnya itu akan berjalan sesuai dengan tahapan tadi 7 tahap. Dan tadi benar banget kata Dika, setiap tahap itu setiap orang punya waktu yang berbeda-beda untuk bisa naik ke tahap berikutnya. Jadi memang perlu kesabaran juga, kesabaran dari diri sendiri untuk bisa menghadapi kehilangan ini, bahkan dengan orang-orang sekitar juga membutuhkan support yang baik ya Anti ya, luar biasa. Nah, ngomong tentang support, yang paling perlu disupport oleh orang terdekat adalah berkaitan sama kesehatan yang berduka sebetulnya. Karena kan jadi lupa makan, kayak nggak mau makan, jadi susah tidur. Nah, itu justru yang disupport adalah dalam hal kesehatan fisiknya. Ingatkan untuk jam makannya, minum vitamin, tidur juga harus cukup dan sebagainya. Itu jadi jangan sampai sakit, sudah terpuruk secara mental, psikologisnya, badan juga ikut terpuruk ya Anti. Benar. Oke Anti, sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat inspiratif perbincangan kita hari ini Anti. Terima kasih banyak Anti. Terima kasih. Sudah berbagi di Kumpul Keluarga ya.
Oke keluarga Indonesia, semoga ini bisa menjadi pelajaran ataupun mungkin informasi yang berharga untuk Anda. Karena kehilangan tidak ada yang pernah siap untuk merasakannya, tapi kita harus bisa melewatinya dan bisa berbagi untuk banyak orang. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Kumpul Keluarga berikutnya. Bye.